545 kabupaten, kota, dan provinsi. Secara perlahan, kiblat politik itu bukan di Jakarta lagi. Ini secara perlahan kiblat politik itu mengarah ke Jawa Barat. Kenapa mengarah ke Jawa Barat? Ya tentu tidak terlepas dari gubernur yang ada di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang dinilai bagaimana manuver-manuver, tindakan dan kebijakan politiknya itu selalu memantik perdebatan, selalu membetot perhatian, dan yang paling penting selalu menjadi pergunjingan. Dan memang harus kita akui, dibandingkan dengan kepala-kepala daerah yang lain, khususnya pada level gubernur, memang Deddy Mulyadi itu membuat manuver-manuver politik yang cenderung tidak biasa. Artinya, apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini kan selalu membetot perhatian karena dinilai memberikan satu sentuhan yang baru, terobosan-terobosan yang tidak biasa, tentu sebagai upaya bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini tidak pernah selesai, khususnya yang ada di Jawa Barat. Saya kira banyak kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi yang saya kira diapresiasi oleh publik, plus juga banyak yang dikritik dan kemudian menimbulkan pro dan kontra. Tapi terlepas dari itu, mari kita cek satu persatu. Misalnya ketika Deddy Mulyadi mengirimkan anak-anak nakal ke Barak, itu kan adalah yang kemudian protes dan mengkritik. Itu dianggap sebagai bukan solusi satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan kenakalan yang ada di Jawa Barat. Tapi Kang Deddy Mulyadi tetap melakukan itu sebagai eksperimen. Anak-anak muda yang nakal itu kemudian dikirim ke Barak, dan nyatanya pengakuan dari sejumlah siswa yang dikirim ke Barak, mereka berubah secara total, tak lagi nakal dan tidak lagi ugal-ugalan. Sekalipun memang ada perdebatan, Barak itu bukan jawaban dari segala-galanya, tapi ini adalah satu eksperimen yang saya kira sudah membetot perhatian dan menjadi diskursus publik, dan bahkan di berbagai tempat banyak pihak yang ingin melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Tidak berhenti di situ. Deddy Mulyadi misalnya juga bicara tentang Satgas anti premanisme, karena premanisme itu cukup merisaukan, karena premanisme itu dianggap menghambat laju investasi dan menganggap persoalan ekonomi itu terganggu akibat dari aksi para premanisme. Wajar kalau kemudian ketika KDM bikin dan bicara tentang Satgas anti premanisme, banyak pihak yang mengapresiasi, meski banyak juga pihak yang sebenarnya tidak setuju, karena itu bukan solusi dari segala-galanya. Kang Deddy Mulyadi juga misalnya melarang untuk meminta sumbangan di jalan, terutama sumbangan untuk mendirikan tempat ibadah dan seterusnya. Termasuk juga melarang wisuda untuk anak SD dan sampai anak SMA misalnya. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang menurut saya dalam banyak hal selalu menjadi pergunjingan dan selalu menjadi referensi. Tidak berhenti di situ, Kang Deddy ini kan cukup aktif bagaimana melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat, terjun ke pasar, menyelesaikan persoalan secara langsung, bertemu dengan masyarakat yang digusur misalnya, ataupun juga melakukan aktivitas secara langsung berinteraksi dengan masyarakat yang ada di bawah, dan yang paling penting, itu diekspos dan disampaikan secara terbuka melalui media sosialnya. Jadi hal-hal yang semacam inilah yang secara perlahan memang Kang Deddy Mulyadi harus kita akui per hari ini adalah sebagai kepala daerah yang selalu menjadi rujukan, menjadi pergunjingan, dan menjadi perdebatan. Tentu tidak terlepas dari pro dan kontranya. Oleh karena itu, dalam konteks itulah kemudian orang kemudian tak lagi bicara tentang Jakarta. Orang tak lagi bicara tentang siapa gubernur Jakarta yang melakukan manuver-manuver yang sebenarnya secara prinsip, secara penting juga penting. Misalnya Gubernur Jakarta, Pramono Anung, saya kira memang kebijakannya dalam banyak hal juga layak diapresiasi. Pramono Anung misalnya membuka perpustakaan hingga malam, kalau tidak salah sampai jam 10 malam. Bikin persoalan-persoalan seperti kenakalan remaja ya dengan cara bersolawat misalnya, ataupun diselesaikan dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan tradisi dan keagamaan. Itu juga adalah hal-hal yang bagus. Tapi karena resonansi, tapi karena ekspos yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta tidak semasif dan tidak seagresif yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, wajar kalau kemudian secara perlahan, per hari ini, satu-satunya kepala daerah yang selalu menjadi pergunjingan, tak ada hari tanpa Kang Deddy Mulyadi. Ini adalah bagaimana kita ingin mengatakan manuver, tindakan, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi itu memang selalu menjadi rujukan. Bahkan kita menyaksikan perdebatan-perdebatan di media sosial, kan banyak sekali lelucon-lelucon, ataupun misalnya keinginan-keinginan. Banyak sekali daerah-daerah itu yang ingin supaya kepala daerah mereka itu ditukar dengan Kang Deddy Mulyadi yang dinilai punya inovasi yang cukup bagus, terutama menyelesaikan anak-anak muda yang nakal, anak-anak sekolah yang nakal dan dikirim ke Barak.
Itulah karena itu saya menjadi penting sebenarnya untuk bicara ini. Artinya apa? Di tengah industri politik yang cukup luar biasa, medsos yang cukup luar biasa, tentu kepala daerah ini secara perlahan mestinya mampu berlomba-lomba, bikin inovasi, bikin gebrakan-gebrakan yang secara perlahan mereka itu akan menjadi rujukan. Nggak peduli Jakarta, nggak peduli tempat lain, nggak peduli itu Jawa Barat. Sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala daerah itu menyentuh persoalan rakyat, sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala daerah itu tersampaikan dengan baik kepada masyarakat secara umum, disitulah kemudian kiblat politik akan berubah secara signifikan. Oleh karena itu, dari dahulu kala memang kita tidak bisa menepis bahwa Jakarta adalah kiblat dan epicentrum politik dari segala-galanya. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman tahu bahwasanya situasi politik yang sulit untuk ditebak saat-saat ini kadangkala membuat kita trauma dengan arah politik yang kiblatnya kita tidak tahu. Apakah ini ke timur, ke barat, ke selatan, ataupun ke utara, teman-teman. Karena dengan berbagai macam kepentingan, tentunya permainan politik mereka bangun semaksimal mungkin ya. Ada banyak figur-figur yang berkecimpung di dunia politik dan sulit untuk menyelesaikan semuanya itu atau membaca pergerakan-pergerakan mereka. Kalau saya membaca ya, akhir-akhir ini munculnya Deddy Mulyadi di Jawa Barat yang begitu menohok dan tersorot di mata masyarakat. Bahkan kita bisa mengatakan ini ke nasional karena beliau yang baru saja memenangkan kontestasi yang ada di Pilgub di Jawa Barat, dan beliau juga orang yang tegas dan keras. Ya, tidak jauh beda dengan Ahok yang juga belak-belakan ya. Saya senang orang-orang seperti itu ketika melihat sebuah kesalahan, ya salah bagi mereka tetap salah, tidak ada ampun. Mereka juga orang-orang yang peduli. Kalau kita melihat di sini, Kang Deddy Mulyadi adalah wakil Presiden Prabowo Subianto di pemilu Pilpres 2029. Nanti catat dan abadikan pernyataan saya ini. Kita melihat apakah banyak orang yang setuju dengan pernyataan beliau. Disampaikan di sini, pinginnya begitu, tapi kalau sama-sama Gerindra, partai lain kan keberatan. Kalau toh mau pasti minta jatah menterinya banyak. Lain soal kalau Prabowo nggak maju. Semoga saja Kang Deddy bukan kayak Jokowi dan Anies sama diusung Gerindra jadi gubernur Jakarta, tapi malah jadi lawan politiknya di kancah capres. Semoga aja KDM tidak seperti kedua orang tersebut. Ya, itu yang kita inginkan. Jangan sampai seperti itu. Kurang setuju bos, karena kalau nggak RI 1 mending tetap di Jabar bos. Wakil presiden kebijakannya terbatas, tugasnya hanya membantu presiden. Jadi nanti KDM tidak bisa membuat banyak kebijakan karena tergantung presiden setuju atau tidak setuju. Mending tetap di Jabar sambil menunggu Prabowo selesai masa tugasnya. Good, itu yang kita inginkan. Ya sama aja lah. Dua-duanya juga situ punya usaha kagak atau pernah jadi pengusaha atau dagang gitu, punya karyawan. Semisalnya nih pedagang pecel lele di situ ya, punya karyawan, dibukain lah warung PKL di tempat rame, si karyawan mengundurkan diri, bukan usaha di sampingnya. Oke lah, jadi dia mengilustrasikan hubungan Prabowo dengan KDM ini. Saya paling suka Bapak bagi-bagi ilmu. Terima kasih Pak atas paparannya tentang kebijakan Pak Deddy. Bapak Aing, salam sukses, salam support. Ya, oke. Dengan berbagai macam hal yang terjadi di negara kita, ya, tentunya masyarakat sekarang ini dalam posisi trauma dengan politik seperti itu, dengan gaya-gaya politik yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, ya. Jadi masyarakat sekarang ini mereka menginginkan pemimpin itu yang benar-benar pro kepada masyarakat. Tidak hanya pas saat kampanye, janjinya itu luar biasa. Itu seakan-akan mereka mau
tugas dan turun ke jalan dalam menjalankan semua janji mereka. Itu pada masa kampanye, dan begitu luar biasa gimmick-gimmick yang dibangun supaya simpatisan masyarakat itu tertuju kepada mereka. Dan tentunya tidak masalah ketika ini memang benar. Realitanya nanti ketika sudah terpilih, mereka juga menjalankan apa yang mereka janjikan. Namun yang menjadi problem di sini ketika kita melihat ada banyak masyarakat yang masih suka berbohong. Mereka hanya menjanjikan sesuatu hal itu karena ada maunya saja. Ketika mereka sudah terpilih, lu bodo amat deh. Mereka nggak mementingkan hal itu. Mau masyarakat mati kemiskinan, mau terbangun pelosok itu ataupun enggak, itu mereka tidak memperdulikan hal itu. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia. Mereka khawatir ketika hal-hal seperti ini terjadi. Nah, sesuai dengan apa yang mereka lihat, saat ini Kang Deddy Mulyadi ini orang yang tepat dengan janjinya. Beliau tidak mengambil gajinya ya menjadi seorang gubernur karena dia tahu bahwa dia itu konten kreator, dia begitu banyak mendapatkan uang di sana ya. Beliau orang-orang yang memang dapat dipercaya ya. Teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.